pembunuh ibunya Raisa itu ketemu sama anak saya, nggak mau. Walaupun tidak melihat keadaan Raisa, namun Suci tahu bahwa Raisa sedang sakit, yang mana saat pembantu Kinan menelpon, yang terlihat dari Kinan tampaknya sedikit panik. Hal itu membuat Suci menelpon dan menceritakan hal tersebut kepada Ibu Jihan bahwa Raisa sedang sakit. Sila yang kala itu sedang sedih mengatakan pada Rafa bahwa ia sangat kangen dengan Raisa. Namun nampaknya Rafa meragukan ucapan Sila dan Sila pun mengetahui bahwa Rafa ragu kepada dia. Namun Sila meyakinkan bahwa dia akan merawat Raisa seperti anaknya sendiri, karena tak ada harapan lagi untuk Sila bisa memiliki anak selain Raisa. Nampaknya Rafa pun percaya dengan ucapan-ucapan Sila tersebut. Sila pun mengatakan bahwa Rafa harus mengambil Raisa dari tangan Kinan, karena bagaimanapun juga Rafa adalah ayahnya Raisa. Membuat Rafa berpikir bahwa benar apa yang dikatakan Sila, walau gimana pun juga dia tetaplah ayah Raisa. Tak lama kemudian Rafa pun menuruti apa kata Sila dan mendatangi rumah Kinan. Namun Rafa sangat kaget, ternyata di depan gerbang rumah Kinan terlihat seorang Suci. Suci yang sedang tersungkur yang kala itu didorong oleh pembantu rumah tangga Kinan. Dan Rafa pun membantu Suci untuk berdiri dan menanyakan sedang apa dia di sini. Lalu Suci pun menjawab ia ingin melihat keadaan Raisa, namun tak diperbolehkan masuk oleh Kinan. Rafa pun berteriak meminta Kinan membukakan pintu dan bertemu dengan Raisa. Namun satpam rumah Kinan tersebut tidak membukakan gerbang. Ia berkata bahwa ia telah diamanati yang namanya Rafa tidak boleh masuk ke rumah ini. Rafa pun memaksa hingga tangannya terluka. Walau Rafa mengatakan tidak ada yang berhak menghalangi ia bertemu dengan Raisa, tetap saja satpam tersebut malah mengancam melaporkan ke polisi bila Rafa dan Suci tidak pergi dari sini. Suci yang tak mau berdebat dengan semua itu lalu menyuruh Rafa pergi. Saat Rafa akan pergi, Rafa mengajak Suci untuk ia mengantarkan pulang. Dan Suci yang memang telah mengenal Rafa beberapa waktu yang lalu menuruti kemauan Rafa dan ia juga bersedia untuk diantar pulang. Di dalam perjalanan, Rafa meminta maaf atas kejadian yang lalu yang telah meninggalkan Suci, dan Suci membelakan bahwa semua itu terbaik buat Rafa. Di sisi lain, Raisa yang kala itu badannya semakin panas membuat Kinan bingung. Walaupun semua keluarganya telah menggendong Raisa, Raisa tetap saja tidak mau berhenti menangis. Lalu Kinan pun membawa Raisa ke rumah sakit. Saat itu pun Rafa juga ke rumah sakit untuk memeriksakan lukanya bersama Suci di ruang IGD. Suci yang menunggu di luar tanpa sengaja melihat Kinan yang sedang membawa Raisa ke ruang laboratorium. Lalu Suci pun bertanya-tanya dalam hati apakah sakit Raisa semakin parah sehingga Kinan membawanya ke sini. Di sisi lain, Pak Adrian mendatangi Ibu Jihan, ingin mengungkapkan kesedihan bahwa ia juga sangat merasa kehilangan Almira. Pak Adrian datang ke sini karena tak ada tempat lain untuk menceritakan kesedihannya itu. Awalnya Ibu Jihan menolak untuk bertemu dengan Pak Adrian, namun Pak Adrian memaksa dan memegang tangan Ibu Jihan dan mengatakan ia akan menikahinya kembali. Saat itu pun Ibu Vika yang mengikuti dari kejauhan dan mengetahui yang mereka bicarakan, sontak membuat Ibu Vika pun lagi-lagi marah besar. Saat menunggu hasil tes laboratorium rumah sakit, Kinan pun berhalusinasi bahwa di sampingnya ada Almira. Almira yang di sana menenangkan Kinan bahwa Raisa baik-baik saja. Benar saja, dokter pun mengatakan bahwa hasil tersebut di sini Raisa tidak sakit apa-apa. Mungkin Raisa hanya kangen pada seseorang. Suci yang dari tadi telah melihat Raisa bersama adiknya Kinan meminta izin agar Suci dapat menelpon Ibu Jihan bersama Raisa. Akhirnya Suci membawa Raisa keluar mencari sinyal untuk menelpon Ibu Jihan. Kinan kala itu kehilangan dan mencari Raisa. Suci yang diketahui Kinan membawa Raisa keluar sontak membuat Kinan menuduh Suci yang akan menculik Raisa.
Saat itu pula Kinan akan membawa Suci ke kantor polisi untuk menjelaskan semuanya. Suci yang berniat hanya untuk menelpon Ibu Jihan meyakinkan Kinan bahwa Ibu Jihan sangat rindu kepada cucunya. Di situ Kinan pun terdiam. Awalnya Kinan tak percaya apa yang diucapkan Suci. Namun ia berpikir bahwa benar juga apa yang dikatakan Suci karena Ibu Jihan adalah nenek dari Raisa. Akhirnya pun Kinan dan Suci pergi ke rumah Ibu Jihan. Rafa yang telah keluar dari IGD itu kehilangan dan mencari Suci. Namun tak diduga Rafa malah bertemu istrinya. Sila yang membaca status WA adiknya Kinan mengetahui bahwa Raisa sedang dibawa ke rumah sakit ini. Akhirnya mereka pun mencari keberadaan Raisa tersebut. Kinan yang telah sampai ke rumah Ibu Jihan dan melihat Ibu Jihan sangat bahagia ketika dia telah bertemu dengan Raisa. Ibu Jihan juga menanyakan pada Kinan mengapa Suci dilarang untuk bertemu Raisa. Kinan pun tak menjawab, namun ia berbicara di dalam hati bahwa Suci tak sebaik yang mereka pikirkan. Begitulah tuduhan Kinan terhadap Suci yang telah membuat Almira jatuh. Di lain cerita, Ibu Vika mendatangi Ibu Jihan untuk melabrak Ibu Jihan yang selalu bertemu dengan Pak Adrian. Ibu Vika mengatakan apakah dia sekarat atau pura-pura sekarat hanya untuk mendapatkan perhatian Pak Adrian. Ia sangat emosi. Lalu ia pun mencekik, namun tangannya dapat dihalau oleh Ibu Jihan dan Ibu Jihan mengatakan walaupun aku sekarat aku tak akan mau diperlakukan semena-mena. Ibu Vika yang merasa kalah langsung pergi. Sebelum ia pergi, ia mengancam bahwa dia akan membuat Ibu Jihan lebih sengsara daripada ini. Akhirnya Sila mengetahui hubungan Rafa dan Suci. Dari pertemuan tadi, akhirnya Rafa pun memimpikan Suci yang kala itu Sila mendengarkan apa yang Rafa katakan saat Rafa bermimpi. Sila pun membangunkan Rafa menanyakan mengapa dia memanggil-manggil Suci. Sila pun membenarkan dugaannya yang kala itu Rafa sempat kaget melihat Suci di acara pernikahan Kinan. Sila pun meminta penjelasan dari semua. Rafa pun menjelaskan yang sebenarnya, bahwa dulu waktu di desa Rafa sempat berhubungan dengan Suci. Namun semua itu telah berakhir. Rafa pun menyampaikan ingin memulai hidup baru bersama Sila dan mengambil Raisa dan membawa mereka jauh untuk hidup bersama dan bahagia. Di sisi lain, Kinan yang baru saja pulang dari rumah Ibu Jihan menceritakan kepada ibu dan adiknya bahwa dia baru saja pulang dari rumah Ibu Jihan. Dan saat adiknya mengatakan nama Suci, ia sangat marah. Dia juga melarang adiknya memberikan Raisa ke Suci dan bertemu Suci. Semua itu membuat ibu dan adiknya merasa heran. Kinan yang selalu dibayang-bayangi oleh kehadiran Almira, yang mana bayangan Almira selalu memberikan semangat kepada Kinan agar lebih kuat dan semangat untuk membesarkan Raisa, karena Almira tak mau dikenang dalam kesedihan. Almira hanya ingin dikenang untuk senyuman Kinan. Dan Kinan yang selalu dibayang-bayangi dengan ucapan Almira, yang kala itu juga Almira meminta tolong agar Kinan dapat menjaga Suci. Namun Kinan selalu membayangkan saat-saat jatuhnya Almira ke jurang di hadapan Suci. Dan tuduhan ia telah bulat bahwa Suci secara tidak langsung telah membunuh Almira. Tapi Kinan sempat khawatir melihat Suci dan Aisyah yang kala itu sedang berjualan di depan sekolah. Ia khawatir orang jahat yang kemarin akan menangkap dia. Lalu Kinan mendatangi dia, memarahi dia agar tidak nampak di luar. Dia takut orang jahat kemarin dapat menemukan dia.